Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Puspaladuni. Saya di sini akan membahas experiential learning cycle atau siklus pembelajaran eksperiensial. Sebelum itu, kenalkan David Allen Kolb, seorang ahli teori pendidikan asal Amerika yang mencetuskan teori experiential learning cycle atau teori ini. Memang sebenarnya apa sih teori ini? Experiential learning cycle adalah teori di mana proses belajar berlangsung berulang membentuk pola atau siklus. Belajar dianggap sebagai proses terus-menerus yang dibangun dari pengalaman. Menurut Kolb, manusia belajar bukan hanya dari membaca atau mendengar, tetapi dari mengalami, merenung, membuat konsep, dan mencoba lagi. Belajar itu proses yang berputar, bukan garis lurus. Menurut Kolb, ada 4 tahap siklus belajar. Yang pertama, concrete experience atau pengalaman konkret. Yang kedua, reflective observation atau pengamatan reflektif. Yang ketiga, abstract conceptualization atau konseptualisasi abstrak. Dan yang keempat, active experimentation atau eksperimen aktif. Yang pertama, pengalaman konkret. Di sini anak belajar dari pengalaman langsung, emosi, intuisi, dan perasaan. Jadi, di sini anak terjun langsung melakukan sesuatu, seperti praktek, eksperimen, observasi lapangan, atau kegiatan nyata lainnya. Yang kedua, observasi reflektif. Di sini anak belajar dengan merenung, mengamati, dan memahami. Di sini, anak itu berhenti sejenak dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang terjadi tadi, kenapa bisa begitu? Yang ketiga, konseptualisasi abstrak. Di sini anak belajar melalui analisis logis, teori, konsep, dan ide. Di sini anak itu membangun ide teori kecil atau hipotesis tentang apa yang sebenarnya ia pelajari tadi. Yang keempat, eksperimen aktif. Di sini anak belajar dengan langsung mencoba, praktik, dan mengambil tindakan. Di sini anak itu menguji ide tadi dalam situasi baru, apakah berhasil, apakah perlu diperbaiki, dan dari sini siklusnya kembali lagi ke pengalaman baru. Dari 4 siklus tersebut, terbentuk gaya belajar yang menurut Kolb itu ada 4. Yang pertama diverging, kedua assimilating, ketiga converging, dan keempat accommodating. Yang pertama diverging, di sini anak menyukai tahap pengalaman konkret dan refleksi, yaitu anak kuat dalam melihat dari banyak sudut dengan mengalami dan merenung. Yang kedua assimilating, di sini anak tipe yang menyukai mengamati dan membuat hipotesis. Jadi anak suka menganalisis, berteori, dan memakai logika dengan mengamati dan menyusun konsep. Yang ketiga, converging, di sini anak itu tipe menyukai membuat ide abstrak lalu menguji idenya. Di sini anak memecahkan masalah atau suka bereksperimen dengan membuat solusi dan mencobanya. Yang keempat, accommodating, di sini anak itu tipe yang menyukai terjun langsung melakukan kegiatan dan bereksperimen. Jadi anak ini merupakan anak yang praktis. Contoh penerapan nyata dari teori ini yaitu yang pertama, penggunaan model pembelajaran project-based learning dalam kelas. Yang kedua, siswa melakukan uji praktik dalam pelajaran bidang IPA. Dan yang ketiga, pelatihan kerja, magang atau karyawan yang berawal dari pekerja nyata, evaluasi kinerja, menyusun strategi kerja baru, lalu menerapkan strategi dalam tugas berikutnya. Dan yang terakhir itu belajar masak. Ini termasuk dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi yang berawal dari mencoba resep, menilai rasa, memperbaiki bumbu, lalu mencoba lagi di kesempatan berikutnya. Kelebihan dari teori ini yaitu yang pertama menekankan pengalaman nyata sehingga pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua fleksibel dan bisa diterapkan di berbagai konteks di sekolah, kerja, pelatihan, atau kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga menggabungkan teori dan praktik atau seimbang. Dan yang keempat mendukung siswa aktif bukan pasif. Dan yang terakhir mengakui perbedaan gaya belajar individu itu beragam. Kelemahannya membutuhkan waktu lebih lama dibanding metode ceramah. Yang kedua, tidak semua lingkungan belajar memungkinkan praktik langsung. Lalu gaya belajar 4 tipe dianggap terlalu sederhana untuk menggambarkan keragaman gaya belajar manusia. Dan yang keempat, guru harus kreatif dalam membuat pengalaman yang bermakna. Dan yang terakhir, siklus bisa terputus jika siswa tidak mampu refleksi secara mendalam.
Saran strategi penerapan teori ini. Yang pertama, bangun kegiatan berbasis pengalaman, ajak siswa praktik, observasi lapangan, eksperimen, simulasi, atau roleplay. Yang kedua, wajibkan refleksi terstruktur, beri panduan refleksi seperti apa yang terjadi, apa yang pelajari, apa yang akan kulakukan berbeda. Yang ketiga, gunakan modul belajar. Modul membantu menghubungkan pengalaman, refleksi, dan konsep. Yang keempat, berikan ruang untuk menguji ide. Beri kesempatan siswa membuat rencana dan mencoba solusi mereka sendiri. Yang kelima, sesuaikan dengan gaya belajar. Lalu yang keenam, beri variasi kegiatan seperti praktik, diskusi, penjelasan konsep, dan dilanjutkan tugas eksplorasi individu sendiri. Teori experiential learning cycle ini sangat relevan dengan cara manusia belajar di kehidupan nyata. Kita jarang belajar hanya dari teori saja, tetapi dari pengalaman nyata. Teori ini juga membuka pemahaman bahwa kesalahan adalah bagian dari siklus belajar, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Selain itu, gaya belajar COP membantu kita memahami bahwa setiap orang punya ritme belajar yang berbeda. Ada yang harus mengalami dulu, ada yang harus menganalisis dulu, ada yang butuh diskusi, dan ada yang langsung terjun. Sekian dari saya. Terima kasih.